Bayangkan, satu-satunya motor yang jadi kebanggaanmu, harus kau jual demi membeli beras untuk keluarga. Rasanya seperti kehilangan segalanya. Bukan? Tapi Arman membuktikan satu hal. Kehilangan bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kesuksesan. Dari menjual motor untuk bertahan hidup, kini ia punya showroom motor sendiri. Inilah bukti bahwa setiap kesulitan bisa jadi pintu menuju kebahagiaan. Tonton sampai habis, karena kisah ini bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di komentar, "Saya siap bangkit." Semoga kamu selalu diberi rezeki berlimpah, kesehatan, dan kekuatan untuk tidak menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Hujan deras sore itu mengguyur kota kecil tempat Arman tinggal. Dari balik jendela rumah kontrakan sederhana, ia menatap kosong motor tuanya yang berdiri di halaman. Motor itu bukan sekadar alat transportasi, itu adalah sahabat setia yang menemaninya sejak masa lajang. Motor yang dulu ia beli dengan penuh kebanggaan setelah lembur siang malam di pabrik. Namun, semua berubah ketika pandemi menghantam. Pabrik tempatnya bekerja gulung tikar, memaksa ribuan pekerja, termasuk dirinya, menerima nasib pahit, pemutusan hubungan kerja, tabungan yang tak seberapa terkuras untuk biaya hidup. Beras di dapur semakin menipis, uang sekolah anak belum terbayar, sementara lowongan kerja yang ia lamar tak kunjung memberikan jawaban. Saat itulah ia sadar, satu-satunya aset berharga yang masih bisa diselamatkan hanyalah motor itu. Hatinya berontak, tapi logika berkata lain. Demi perut keluarga, ia harus mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Malam itu, langit seolah ikut menangis bersama Arman. Ia rebah di kasur tipis, memandangi anaknya yang tidur lelap dengan perut kenyang hanya karena sang istri rela menahan lapar seharian. Air mata mengalir tanpa ia sadari, membasahi bantal tua yang sudah kusam. Apakah aku gagal menjadi suami? Gagal menjadi ayah? Pikirnya lirih. Ia tahu besok adalah hari yang menentukan. Keputusan yang akan melukai hatinya, tetapi juga menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Ia teringat bagaimana dulu ia begitu bangga mengendarai motor itu ke tempat kerja, merasa seperti pahlawan kecil yang bisa menghidupi keluarga. Kini, benda yang dulu memberi rasa percaya diri, justru harus dilepaskan demi bertahan hidup. Dalam hening malam, Arman menengadahkan tangan. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya pelan. Di balik rasa sakit, ia percaya ada harapan. Tapi entah kapan harapan itu akan datang. Yang ia tahu esok adalah awal perjuangan baru. Keesokan paginya, matahari terasa muram meskipun sinarnya menembus celah jendela. Arman duduk di teras, menatap motor tuanya untuk terakhir kali. Tangan kasarnya mengelus bodi motor yang sudah penuh goresan kenangan. "Maafkan aku, teman," ucapnya lirih. Seakan motor itu bisa mengerti betapa berat keputusannya. Ia mengambil ponsel dan membuka media sosial. Dengan hati bergetar, ia menulis status, "Dijual cepat, butuh dana mendesak, harga nego tipis." Setelah menekan tombol kirim, dadanya terasa sesak. Motor yang dulu ia beli dengan kebanggaan kini harus ia lepas demi sesuap nasi. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Ada calon pembeli yang ingin bertemu. Arman menatap istrinya yang sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi dan garam. Ia menarik napas panjang. "Ini demi mereka," pikirnya sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan. Siang itu, Arman berdiri di depan minimarket menunggu pembeli. Motor tuanya tampak bersih. Ia mengelapnya sejak pagi, seakan ingin memberikan perpisahan terbaik. Seorang pria datang dengan senyum ramah. Setelah cek kondisi motor, mereka sepakat pada harga.
Uang lusuh berpindah tangan, dan motor itu pun dibawa pergi. Saat suara mesin motor itu menjauh, Arman merasakan sesuatu patah di dalam dirinya. Ia berdiri mematung, menggenggam uang dengan tangan gemetar. Matanya basah, bukan karena hujan, tapi karena perih di hati. Dengan uang itu, ia langsung membeli beras, susu untuk anak, dan sedikit lauk sederhana. Pulang ke rumah, ia disambut senyum istrinya yang menahan air mata. "Mas, kita kuat, ya?" ucapnya lembut. Arman hanya mengangguk, menatap langit-langit rumah seakan bertanya, "Sampai kapan aku harus jatuh seperti ini?" Tapi di lubuk hati, ia berjanji tak akan menyerah. Malam itu, rumah kontrakan mereka terasa hangat meski hanya ada nasi dan tempe goreng. Arman menatap anaknya yang tertawa riang, tak mengerti betapa berat beban ayahnya. Istrinya duduk di samping, menggenggam tangan Arman erat-erat. "Mas, kita pernah mulai dari nol. Kalau sekarang jatuh, kita bisa bangkit lagi," katanya dengan suara bergetar, memberi kekuatan di tengah badai. Arman menatap wajah wanita yang setia menemaninya, meski hidup serba kekurangan. Dalam hati, ia bersumpah, "Aku tidak akan biarkan keluargaku hidup susah selamanya." Malam itu ia tak tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang bisa ia lakukan tanpa modal, tanpa motor, tanpa pekerjaan? Namun di tengah keputusasaan, ia menemukan setitik cahaya. Hobinya memperbaiki motor. Ia tersenyum tipis. Mungkin inilah jawabannya. Ia bangkit, menyiapkan rencana kecil untuk esok hari, rencana yang kelak akan mengubah nasibnya. Keesokan harinya, Arman mulai berjalan kaki mencari peluang. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu, saat belum memiliki apa-apa. Di tengah langkahnya, seorang tetangga yang punya bengkel kecil memanggilnya. "Men, kamu kan dulu suka otak-atik motor. Mau bantu saya di bengkel? Lumayan buat nambah penghasilan." Tawaran itu membuat mata Arman berbinar. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk. Hari pertama di bengkel, Arman kembali merasakan sentuhan oli di tangannya. Bau khas mesin motor membuatnya bernostalgia. Meski gaji kecil, ia bersyukur. Setiap upah ia sisihkan sedikit demi sedikit. Ia tak ingin uang itu habis begitu saja. Di kepalanya, satu tekad tertanam. "Aku harus bangkit, demi anak dan istriku." Hari demi hari, ia belajar lagi. Dari tune-up, ganti oli, hingga servis berat. Perlahan, ia merasa percaya diri. Inilah awal dari titik balik kehidupannya. Waktu terus berjalan. Arman semakin mahir memperbaiki motor. Pelanggan bengkel mulai mengenalnya sebagai sosok yang jujur dan telaten. Ia pun mulai menerima jasa servis panggilan. Tanpa motor, ia membawa peralatan seadanya dengan berjalan kaki. Kadang panas terik, kadang hujan deras, tapi semangatnya tak pernah padam. Di setiap perjalanan, ia mengulang doa, "Ya Allah, lancarkan rezeki hamba." Dan doa itu seperti dijawab perlahan. Orderan makin banyak, kepercayaannya tumbuh. Beberapa bulan kemudian, dari tabungan kecilnya, ia membeli motor bekas, bukan untuk gaya, tapi untuk mempermudah kerja. Dengan motor itu, ia bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Meski lelah, ia bahagia karena usahanya mulai terlihat. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari perjalanan panjang menuju impian yang lebih besar. Setiap tetes keringat adalah bukti. Ia tak menyerah, meski hidup sempat menjatuhkannya ke titik terendah. Hari-hari berikutnya, Arman semakin terbiasa bekerja di bengkel. Meski penghasilannya tidak seberapa, ia tak pernah mengeluh. Setiap uang receh yang ia dapat disimpannya di kaleng biskuit bekas.
Saat semua orang tertidur, ia menghitung tabungannya sambil tersenyum kecil, seakan memeluk harapan. Pelan-pelan, "Men, semua akan indah pada waktunya," bisiknya. Namun, meskipun hidupnya mulai membaik, ia tak pernah lupa rasa sakit saat menjual motornya. Itu adalah pengorbanan terbesar yang ia lakukan demi keluarga. Setiap kali ia melihat orang mengendarai motor di jalan, hatinya bergetar. Ia tahu rasanya kehilangan, tapi dari kehilangan itulah ia belajar arti kesabaran. Malam-malam panjang dihabiskan untuk memikirkan masa depan. Ia tak ingin selamanya jadi pekerja bengkel orang lain. Ia ingin memiliki usaha sendiri, agar bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Tekad itu tumbuh semakin kuat, menjadi api yang tak padam dalam dirinya. Suatu sore, Arman mendapatkan ide gila, mengumpulkan uang untuk beli motor bekas dan menjualnya kembali dengan harga sedikit lebih tinggi. Ia tahu risikonya besar, tapi pikirannya tak bisa tenang. Kalau cuma jadi montir, sampai kapan aku bisa maju? Gumamnya. Dengan modal nekat, ia meminjam sedikit uang dari seorang teman lama yang percaya padanya. Uang itu ia gabungkan dengan tabungan yang sudah dikumpulkan. Lalu, ia membeli motor pertamanya untuk dijual. Hari itu menjadi momen bersejarah. Saat motor itu laku terjual, keuntungannya memang tak besar, tapi semangatnya membubung tinggi. Ini bisa jadi jalan, pikirnya. Dari satu motor, ia membeli 2, lalu 3. Semua dijalankan dari rumah kontrakan kecil, dengan kesabaran tanpa batas. Arman sadar, ini bukan proses instan, tapi setiap langkah kecil adalah doa yang dikabulkan. Ia mulai merasakan, hidupnya bergerak ke arah yang lebih baik. Bertahun-tahun Arman bertahan dalam perjalanan panjang itu. Ia jatuh bangun, terkadang rugi, tapi tak pernah menyerah. Saat orang lain meremehkannya, ia hanya tersenyum. "Tunggu saja, aku akan buktikan," batinnya. Doa dan kerja keras menjadi teman setia. Ia tak malu mengantar motor ke rumah pembeli, tak gengsi mencuci motor sendiri. Setiap keringat adalah kebanggaan. Perlahan, usahanya berkembang. Ia menyewa kios kecil di pinggir jalan, memasang papan bertuliskan, "Bengkel jual beli motor Arman Motor." Dari sanalah kehidupannya berubah. Orang-orang mulai percaya padanya, karena kejujuran yang selalu ia pegang teguh. Ia tak pernah menipu pembeli. "Kalau motornya jelek, saya bilang jelek," ucapnya tegas. Kepercayaan itu membuat pelanggan datang silih berganti. Arman tak lagi harus berjalan kaki, tak lagi bingung mencari sesuap nasi. 3 tahun berlalu sejak hari pahit itu. Kini, Arman bukan lagi montir panggilan. Ia memiliki bengkel yang cukup ramai dan bisnis jual beli motor yang berkembang pesat. Dari keuntungan yang ia dapat, ia mulai membeli motor bekas dalam jumlah lebih banyak, memperbaikinya, lalu menjual dengan harga wajar. Kejujuran dan kerja keras menjadi kunci suksesnya. Banyak orang yang dulu meremehkannya, kini datang untuk membeli motor darinya. Bahkan, ada yang hanya ingin mendengar kisah hidupnya karena menginspirasi. Setiap kali ada pelanggan, Arman selalu tersenyum ramah, meski hatinya teringat masa-masa kelam. Ia tak pernah melupakan titik terendahnya, karena dari situlah ia belajar menghargai proses. "Kalau dulu aku menyerah, mungkin aku sudah jadi peminta-minta," pikirnya. Hidup mengajarinya satu hal, tak ada yang instan. Semua butuh usaha, doa, dan kesabaran yang luar biasa. Kesuksesan Arman tak datang tanpa ujian. Pernah suatu kali ia hampir bangkrut karena salah membeli motor yang rusak parah. Modalnya habis, hatinya sempat goyah. Namun, ia ingat wajah anaknya yang sedang belajar di kamar. Ia tak boleh menyerah.
Malam itu, ia sujud lama sekali, memohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esoknya, keajaiban datang. Ada pelanggan yang menawarkan kerjasama, menjual motor titipan dengan sistem bagi hasil. Dari situlah bisnisnya kembali bangkit. Peluang demi peluang datang, seakan semesta berpihak padanya. Dalam waktu singkat, ia tak hanya menjual motor bekas, tapi juga menerima pesanan motor baru dari dealer. Arman merasa hidupnya benar-benar berubah. Tapi di balik senyum bahagia, ia tahu semua ini bukan karena keberuntungan semata. Ini hasil air mata, keringat, dan keyakinan bahwa Allah selalu memberi jalan bagi yang mau berusaha. Hari itu menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidup Arman. Ia berdiri di depan bangunan sederhana dengan papan besar bertuliskan, "Showroom Arman Motor, jual beli motor terpercaya." Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ia teringat hari ketika ia menjual motor kesayangannya demi membeli beras. Dulu, ia merasa hancur, merasa dunia menolaknya. Tapi kini, ia punya belasan motor di depan mata, menunggu pemilik baru. Semua itu ia capai tanpa menipu, tanpa menginjak orang lain. Di acara peresmian showroom kecilnya, ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Terima kasih sudah bertahan sama aku," bisiknya. Sang istri hanya tersenyum, matanya basah oleh air mata bahagia. Anak mereka berdiri di samping, memeluk Arman dengan bangga. Hari itu, ia membuktikan bahwa mimpi bisa jadi nyata, bahkan ketika dulu tak punya apa-apa. Kini, hidup Arman berubah total. Dari pria yang pernah bingung membeli beras, ia kini bisa membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Ia sering membagikan sembako untuk tetangga yang membutuhkan, bahkan memberikan motor dengan harga sangat murah untuk driver ojol yang kesulitan modal. "Kalau aku bisa bangkit, mereka juga bisa," ucapnya setiap kali berbagi. Kesuksesan tak membuatnya sombong, justru semakin membuatnya rendah hati, karena ia tahu rasanya berada di titik nol. Banyak orang yang datang untuk belajar darinya, dan Arman selalu membuka pintu lebar-lebar. Jangan pernah malu memulai dari nol. Jangan takut kehilangan. Karena kadang, kehilangan adalah cara Allah menunjukkan jalan baru, ujarnya setiap kali memberikan motivasi. Kata-kata itu bukan sekadar teori. Itu adalah pengalaman nyata, lahir dari luka yang pernah mengiris hatinya dalam-dalam. Saat diwawancara sebuah media lokal, Arman tersenyum ketika ditanya tentang kunci suksesnya. Kerja keras, doa, dan jujur. Jangan mau cepat kaya dengan cara kotor. Rezeki itu seperti air. Kalau kita sabar, pasti datang mengalir. Jawabnya mantap. Kisah Arman viral di media sosial, membuat banyak orang terinspirasi. Komentar membanjir di akun Instagramnya. Sebagian besar menulis, "Bang, ceritamu bikin saya semangat lagi." Arman tak pernah menyangka kisah hidupnya akan menjadi motivasi bagi ribuan orang. Ia hanya pria biasa, tapi perjuangannya luar biasa. Setiap kali membaca komentar itu, ia tersenyum, lalu menulis balasan sederhana, "Jangan menyerah, semua bisa bangkit." Di hatinya, ia berharap tidak ada lagi orang yang kehilangan harapan hanya karena kesulitan sementara. Karena Arman sudah membuktikan, di balik setiap kehilangan, ada jalan menuju kebahagiaan. Arman kini hidup berkecukupan. Ia punya showroom motor, rumah sederhana, dan keluarga yang selalu mendukungnya. Namun, ia tak pernah lupa dari mana ia memulai. Semua ini berawal dari satu hal, kesabaran. Ucapnya pada setiap orang yang datang meminta nasihat. Ia ingin semua orang tahu bahwa ujian bukan akhir dari segalanya. Kadang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup satu pintu agar kita menemukan pintu yang lebih besar. Arman percaya,
Kehilangan motor dulu adalah jalan agar ia punya puluhan motor hari ini. Hidup tak selalu mudah, tapi selalu ada harapan bagi yang tak berhenti berusaha. Kalau hari ini kamu jatuh, jangan menyerah. Besok mungkin kamu yang berdiri paling tinggi, ujarnya sambil tersenyum. Kata-kata itu lahir dari hati yang pernah terluka, tapi kini penuh syukur.